Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, saya Fajar Rohimat dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi kita tentang komunikasi persuasi dengan indikator pembahasannya, yaitu yang pertama, merancang dan menyajikan tentang profil komunikator PLS. Selain itu, saya juga akan membahas mengenai tahapan komunikasi persuasi dalam praktik pendidikan luar sekolah dan pesan komunikasi persuasi secara lisan maupun tulisan dalam program pendidikan luar sekolah. Yang pertama yaitu merancang dan menyajikan tentang profil komunikator PLS dalam lingkungan sekitar. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu komunikator. Komunikator adalah seseorang yang menyampaikan pesan, informasi, ataupun suatu argumen kepada orang lain agar orang tersebut bertindak dan berperilaku sesuai apa yang disampaikannya. Contohnya, misalnya saya adalah seorang pemberi materi dalam sosialisasi mengenai lingkungan sehat kepada masyarakat. Jadi dalam hal tersebut, saya adalah bertindak selaku komunikator atau pembawa pesan. Selanjutnya, banyak sekali komunikator pendidikan luar sekolah di lingkungan masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Dan yang saya ambil di sini adalah Rahayu. Teman-teman juga bisa lihat nama lengkapnya Rahayu Putri Sulung. Tempat tanggal lahir Tanjung Duren 7 Januari 1995. Alamat Tanjung Duren, Kecamatan Bayang, Pesisir Selatan. Pendidikan terakhir tamatan STKIP PGRI Sumbar, jurusan Sosiologi. Pekerjaan sekarang tenaga pengajar di Pondok Pesantren Iqra. Rahayu Putri Sulung ini adalah seorang tenaga pengajar di sebuah pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Pondok Pesantren Iqra. Ia adalah tamatan sarjana pendidikan di STKIP PGRI Sumbar dengan jurusan Sosiologi. Ia adalah salah satu komunikator pendidikan luar sekolah di lingkungan masyarakat. Salah satu tujuannya yaitu membentuk karakter warga belajar atau peserta didik menjadi lebih baik lagi, sehingga memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma dan aturan. Selain itu, ia juga merupakan tenaga pendidik atau pengajar di PKBM Ar-Rahman, Kenagarian Api-Api. Di dalam pusat kegiatan belajar masyarakat tersebut, ia menjadi tenaga pengajar bagi masyarakat yang ingin mengambil program paket B atau C. Pondok pesantren merupakan salah satu bentuk pendidikan luar sekolah yang indigenous atau pendidikan asli yang ada di Indonesia. Untuk mencari lembaga pendidikan indigenous asli di Indonesia dan berakar kuat dalam masyarakat, tentu kita akan menempatkan pesantren di tangga teratas. Jadi teman-teman, pendidikan luar sekolah ini ada beberapa bentuk. Salah satunya yaitu pendidikan luar sekolah yang indigenous atau pendidikan asli. Dan contohnya itu adalah pondok pesantren. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tahapan komunikasi persuasi. Komunikasi persuasi harus dilakukan dengan keterampilan yang baik dari komunikator dalam menyampaikan pesan kepada lawan bicara atau komunikan. Dalam praktik pendidikan luar sekolah, dibutuhkan keterampilan komunikasi persuasi yang baik agar warga belajar merasa percaya dan yakin dengan apa yang disampaikan oleh tutor atau pembimbing. Oleh karena itu, ada beberapa cara atau tahapan yang harus dilakukan komunikator dalam komunikasi persuasi. Yang pertama yaitu menginformasikan. Dalam praktik PLS atau pendidikan luar sekolah, seseorang tutor atau pembimbing harus menyampaikan informasi dengan data serta dikemas menjadi suatu pesan yang menarik agar warga belajar merasa tertarik dan akhirnya mengikuti kegiatan yang telah dirancang tersebut. Dalam praktik pendidikan luar sekolah, pembimbing bisa menginformasikan tujuan atau hal-hal yang didapat dan diperoleh dalam kegiatan tersebut yang menjadi daya tarik bagi masyarakat. Yang kedua yaitu menjelaskan. Dalam praktik pendidikan luar sekolah, seseorang tutor
dapat menjelaskan sesuatu mengenai program atau tujuan program. Menjelaskan merupakan proses memberikan gambaran yang lebih detail dari informasi atau pesan. Tujuannya adalah agar komunikan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lengkap. Oleh karena itu dibutuhkan keterampilan yang baik dalam menjelaskan tentang objek agar proses persuasi berjalan dengan baik. Selanjutnya itu meyakinkan. Meyakinkan merupakan proses mengubah pandangan komunikan agar komunikan tersebut memiliki persepsi yang positif dan baik. Hal tersebut adalah sesuatu yang baik. Oleh karena itu, dalam proses ini dibutuhkan hubungan yang baik dan saling percaya antara komunikator dan komunikan, sehingga proses persuasi berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu tahapan selanjutnya yaitu membujuk. Dalam hal ini komunikator harus mengajak komunikan untuk mengikuti atau melakukan sesuatu hal sesuai dengan apa yang disampaikannya. Komunikator bisa membujuk komunikan dengan cara melihat manfaat program kegiatan bagi dirinya. Selanjutnya, persetujuan atau komitmen. Ini merupakan tahapan terakhir dari komunikasi persuasi, di mana pada akhirnya komunikan setuju atau memutuskan sesuatu mengenai hal-hal yang telah disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pesan komunikasi persuasi secara lisan maupun tulisan. Komunikasi persuasi adalah suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan yang secara sengaja mengubah sikap atau perilaku seperti yang diinginkan oleh komunikator, baik melalui simbol atau lambang-lambang komunikasi nonverbal atau verbal untuk mempengaruhi komunikan. Dalam menyampaikan pesan komunikasi persuasi, ada beberapa hal atau yang menjadi syarat agar proses komunikasi persuasi tersebut berjalan sesuai dengan semestinya. Antara lain seperti yang pertama yaitu pesan-pesan yang disampaikan atau pesan-pesan yang harus disampaikan kepada komunikan haruslah pesan-pesan yang dapat menstimulir sesuatu pada saran. Jadi pesan-pesan yang disampaikan itu harus pesan-pesan yang dapat mendorong, merangsang, atau menggiatkan komunikan terhadap pesan-pesan yang disampaikan. Yang kedua yaitu pesan-pesan yang disampaikan haruslah berisi lambang-lambang atau simbol yang dapat menjadi daya ingat atau daya tangkap sebagian besar komunikan. Jadi pesan yang disampaikan harus mengandung simbol atau lambang sehingga dapat menjadi sesuatu yang diingat atau suatu identitas gitu. Yang ketiga yaitu pesan yang disampaikan harus dapat membangkitkan keperluan dan kepentingan tertentu kepada sasarannya, serta menyarankan sesuatu atau usaha-usaha dan upaya tertentu untuk pemenuhan harapan atau kepentingan tersebut. Yang keempat, pesan-pesan atau ajakan hendaknya sesuai dengan situasi dan norma yang berlaku di mana sasaran tersebut berada. Jadi hal ini bertujuan agar pesan-pesan yang kita sampaikan itu diterima baik oleh sasaran kita. Terakhir yaitu pesan-pesan yang disampaikan harus dapat membangkitkan harapan-harapan tertentu dan sebagainya. Jadi dalam menyampaikan pesan tersebut kita harus dapat membangkitkan harapan-harapan tertentu kepada lawan bicara kita atau komunikan. Jadi sehingga komunikan tersebut merasa tertarik dan mengikuti kegiatan kita tersebut. Dan demikian hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pesan-pesan atau ajakan yang bersifat persuasi agar komunikan atau lawan bicara bertindak dan berperilaku sesuai dengan apa yang disampaikan oleh komunikator. Oke, baiklah. Sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Dan
Terima kasih, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.